Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vijayanti dengan NIM 7211419002. Kemudian ada teman saya, Kana Lestari, ada Husnul Nur Khalifah, dan ada Masjid Abdul Ghafur. Nah, pada bab ini akan memberikan petunjuk untuk menentukan luasnya pengendalian dalam menanggapi salah satu material yang dinilai. ISA yang digunakan dalam acuan pembahasan ini adalah ISA 330, 500, dan 530. Nah, saya mengambil contoh ISA 530.5. Yang pertama ada audit sampling, yaitu sebuah penerapan prosedur audit dengan item di bawah 100 dari populasi untuk mempunyai relevansi audit. Kemudian yang kedua adalah population, yaitu seluruh perangkat data dari mana sampel yang dipilih dan menjadi perhatian auditor untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, yang ketiga adalah sample risk, yaitu sebuah resiko bahwa kesimpulan auditor atas dasar sebuah sampel yang berbeda dengan kesimpulan auditor. Nah, selanjutnya ada namanya selayang panjang. Selayang panjang ini dibagi menjadi 3, yaitu semua item yang spesifik, dan item yang mewakili populasi. Yang pertama, semua item yaitu populasi terdiri atas sedikit item. Yang kedua, ada resiko yang signifikan. Dan yang ketiga ada CEAT dapat diterapkan dalam sebuah populasi. Selanjutnya, item yang spesifik. Yang pertama, bernilai tinggi, kemudian semua item yang di atas nilai tertentu diterapkan secara spesifik. Yang ketiga, semua item rentan terhadap salah saji. Jadi, di dalam item yang spesifik ini, semua itemnya itu rentan terhadap sebuah salah saji. Yang ketiga ada item yang mewakili sebuah populasi. Yang pertama, kesimpulan yang valid dan bisa ditarik. Kedua, hasil pengujian dapat digabung dengan hasil pengujian lainnya. Jadi, hasil pengujian, misalnya hasil pengujian 1 bisa digabung dengan hasil pengujian lainnya. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan seluruh data dapat tidak memberikan keputusan yang mutlak. Artinya apa? Dalam item yang mewakili sebuah populasi ini, tidak semua hasilnya itu harus mutlak. Nah, next. Dalam sampling ada 2 jenis teknik yang digunakan dalam auditing. Yang pertama adalah statistical sampling, yaitu merupakan sampel yang digunakan secara acak dan random dan hasilnya bisa diproyeksikan secara otomatis. Nah, yang kedua adalah non-statistical sampling, yaitu apa? Yaitu merupakan sampel yang menggunakan pendekatan yang tidak ada ciri atau atribut tertentu. Kemudian, ketika merencanakan penggunaan statistical sampling, auditor harus memperhatikan 2 hal yang berikut. Yang pertama adalah tolerable statement. Apa itu tolerable statement? Yaitu penerapan sebuah perform material pada suatu prosedur sampling tertentu. Selain itu, tolerable statement juga digunakan untuk uji rincian risiko gabungan dari semua salah saji yang tidak material. Nah, yang kedua ada tolerable rate or deviation, yaitu digunakan dalam uji pengendalian, di mana auditor ini menetapkan tingkat penyimpangan dari prosedur pengendalian yang dirancang yang berguna untuk memperoleh tingkat ansuran yang tepat. Jadi, tolerable rate of deviation ini digunakan untuk memperoleh tingkat ansuran yang tepat oleh auditor. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prosedur substantif. Performance materiality ditentukan dalam hubungan dengan overall materiality. Kemudian, tingkat salah saji yang dapat diterima ditetapkan dalam hubungan dengan performance materiality. Makin ini tolerable misstatement level, makin sedikit sample size-nya. Perhatikan terlebih dahulu hubungan salah saji material dengan prosedur substantif. Next, ada uji pengendalian.
Untuk uji pengendalian, tingkat penyimpangannya dapat diterima lazimnya ditetapkan sangat rendah, yang berarti tidak membolehkan adanya penyimpangan atau dibatasi pada satu penyimpangan saja. Uji pengendalian memberikan bukti mengenai apakah pengendalian berfungsi atau tidak. Pengendalian hanya akan digunakan dalam proses audit selanjutnya jika itu pengendalian andal. Untuk penggunaan sampling terdapat 3 SA. Yang pertama ada ISA 530.6 yang berbunyi ketika merancang sampel audit, auditor wajib mempertimbangkan prosedur audit dan karakteristik populasi dari mana sampel akan diambil. ISA 530.7 auditor wajib menentukan banyaknya sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampling. ISA 530.8 auditor wajib memilih item untuk sampel sedemikian rupa sehingga tiap sampling unit dalam populasi mempunyai peluang untuk dipilih. Next, untuk memahami sampling ada beberapa faktor terdiri dari 9 faktor. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pengujian. Tujuan pengujian ini merupakan tolak ukur dalam merancang suatu pengujian adalah menetapkan tujuan tersebut dan asersi apa yang akan diuji. Yang kedua ada sumber utama bukti. Apa sumber utama dari bukti untuk setiap asersi yang akan diuji? Dan apa sumber bukti kedua atau sekunder? Pembedaan ini memastikan bahwa upaya audit diarahkan ke tempat yang benar. Yang ketiga ada pengalaman yang lalu. Apa pengalaman yang lalu jika ada dalam melaksanakan pengujian serupa dalam periode yang lalu? Yang keempat ada populasi yang tepat. Pastikan populasi yang akan diuji sudah tepat untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang kelima ada sampling unit yang digunakan. Pertimbangkan tujuan pengujian dari asersi yang akan diuji. Keputusan ini akan menentukan item mana yang akan dipilih untuk pengujian itu. Yang keenam ada definisi penyimpangan. Kegagalan mendefinisikan dengan tepat mengenai apa yang akan diartikan dengan penyimpangan berakibat pemborosan waktu. Staf yang mereview penyimpangan yang kecil yang sebenarnya tidak termasuk kategori penyimpangan. Yang ketujuh ada keluarkan item yang bernilai tinggi. Jika ada transaksi atau saldo dalam populasi yang dapat dievaluasi secara terpisah, ini akan menghasilkan sampel yang lebih kecil dalam populasi sesudah item bernilai tinggi dikeluarkan. Yang kedelapan ada tingkat presisi apa yang diinginkan. Performance materialitas pelaksanaan sering digunakan sebagai dasar untuk menentukan trouble misstatement. Ini merupakan presisi untuk pengujian statistik. Dan yang terakhir ada confidence level yang diinginkan. Confidence level merupakan tingkat risiko yang dapat diterima. Slide selanjutnya itu luasnya prosedur substantif. Makin besar resiko salah saji material, makin luas prosedur substantif yang diperlukan. Luasnya prosedur substantif dapat dikurangi dengan menguji berfungsinya pengendalian internal. Namun, jika hasil uji pengendalian tidak memuaskan, luasnya prosedur substantif mungkin harus ditambah. Sekian dan terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, material selanjutnya adalah menentukan sample size dengan MUS. MUS atau Monetary Unit Sampling merupakan cara yang paling sering digunakan atau secara umum digunakan pada metode sampling uji rincian atau test of details, di mana dengan metode ini probabilitasnya terpilihnya suatu item seperti contohnya di sini yang digunakan adalah saldo piutang adalah proporsional atau berbanding lurus dengan nilai moneter itu. Sebagai contohnya adalah misal dalam suatu item nilai piutang itu bernilai 60 juta, maka itu akan 3 kali lebih tinggi kemungkinannya untuk diambil sebagai sampel dibanding dengan item piutang yang hanya bernilai 20 juta.
Meskipun MUS merupakan metode sampling yang paling umum digunakan oleh para auditor, beberapa metode lain yang lebih tepat dalam situasi tertentu juga ada dan dapat digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan confidence factor. Dalam merancang uji substantif, auditor dapat memanfaatkan 3 tingkat risiko penurunan, yakni tinggi, moderat atau tengah, kemudian rendah. Perbedaan ketiga tingkat penurunan risiko dapat dibedakan atas confidence factor yang digunakan dalam memilih sampel. Jadi, semakin tinggi confidence factor-nya atau kepercayaan kepada faktor tersebut, maka makin banyak sampelnya, karena semakin banyak sampel yang diuji, yang diambil, maka akan lebih meyakinkan dan makin tinggi juga tingkat penurunan risiko yang diperoleh. Berikut merupakan contoh dari tabel confidence level yang ingin dicapai untuk tingkat penurunan risiko tinggi, sedang, dan rendah. Jadi penurunan risiko yang tinggi ada confidence level 95% dengan confidence factor 3,0, sedang 80-90% dengan confidence factor 1,6 sampai dengan 2,3. Kemudian untuk penurunan risiko yang rendah, confidence levelnya 65 sampai dengan 75% dengan confidence factor 1,1 sampai dengan 1,4. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih sampel. Jadi ada beberapa langkah yang digunakan dalam memilih sampel. Nih, dengan mengeluarkan item bernilai tinggi dari populasi. Kemudian hitung sampel intervalnya atau jarak antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya. Kemudian pilih titik awal secara acak. Untuk sampling interval merupakan jarak atau interval antara satu sampel dengan sampel berikutnya. Untuk menghitungnya, sampling interval auditor menggunakan konsep-konsep performance materiality, tolerable misstatement, dan confidence factor. Sampling interval rumusnya adalah performance materiality dibagi dengan confidence factor. Dan sebagai contohnya, misal untuk dalam sampling interval, kita memilih titik awal secara acak, di mana kita memilih suatu sampel secara acak yang bernilai 10.000. Itu sebagai titik awal. Kemudian dengan interval sejumlah 12.000, otomatis item A itu merupakan 10.000 itu. Kemudian untuk item yang kedua itu bernilai 22.000 yang gabungan dari 10.000 dengan 12.000. Kemudian untuk item ketiga misalnya intervalnya 3.000, berarti item ketiga itu bernilai 22.000 ditambah 3.000 menjadi 25.000 dan seterusnya. Kemudian untuk uji pengendalian, prosedur uji pengendalian terdiri atas jenis prosedur yang berikut. Yang pertama itu bertanya atau inquiries pada pegawai yang tepat. Tapi inquiries saja tidak cukup untuk menguji berfungsinya pengendalian, harus tetap ada pengamatan secara langsung supaya lebih jelas lagi. Kemudian inspeksi atas dokumentasi yang relevan. Kemudian pengamatan atas operasi entitas. Kemudian pengulangan atau re-performance aplikasi pengendalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai materi selanjutnya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Majid Gulfur dengan NIM 088. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai luasnya prosedur analytical substantif. Nah, prosedur analytical substantif merupakan pengujian utama dalam uji saldo akun atau bisa juga dengan dikombinasikan dengan uji rincian lainnya. Nah, dalam merancang prosedur analytical substantif, auditor harus yang pertama itu menetapkan selisih antara angka yang dicatat dengan ekspektasi yang tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Nah,
angka ini dipengaruhi oleh angka materialitas dan konsisten dengan tingkat pengurangan resiko yang diinginkan. Nah, selanjutnya yang kedua, memperhitungkan kemungkinan bahwa gabungan salah saji akun, transaksi atau disclosure tertentu untuk mencapai agregat salah saji yang diterima atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat pengurangan risiko yang diinginkan ketika salah saji material meningkat. Terus selanjutnya yaitu pengendalian pervasif. Nah, dalam pengujian pengendalian pervasif ini pada tingkat entitas cenderung lebih subjektif, seperti menguji komitmen terhadap kompetensi atau memahami kebijakan entitas mengenai perilaku yang dapat diterima. Namun pengendalian pervasif ini pada tingkat entitas secara kolektif memberikan landasan yang tepat bagi semua komponen pengendalian internal. Auditor juga wajib memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian. Sebagai bagian dari upaya memperoleh pemahaman ini, auditor wajib mengevaluasi yang pertama itu manajemen di bawah pengawasan menyeluruh dari TCWG. Nah, yang kedua yaitu mengenai kekuatan atau keunggulan dalam unsur-unsur lingkungan pengendalian yang secara kolektif memberikan landasan yang tepat. Uji pengendalian serupa dapat dirancang untuk menangani pengendalian pervasif. Nah, seperti apa? Yang pertama itu ada penilaian resiko, yang kedua ada sistem informasi, ketiga ada pemantauan atau monitoring, keempat ada proses penutupan buku pada akhir tahun, dan yang terakhir adalah pengendalian untuk melawan kecurangan. Atribut sampling. Nah, uji pengendalian memberikan bukti bahwa pengendalian berfungsi secara efektif selama periode yang diuji ditetapkan, seperti 1 tahun. Sebab pengendalian atas transaksi berfungsi atau tidak berfungsi, auditor tetap perlu menguji hal ini. Dalam pengendalian yang tidak andal, auditor berpeluang menemukan penyimpangan. Nah, penyimpangan tadi itu ada size-nya. Jadi nanti pada pembahasan lebih lanjut ada sesi di mana ketika ditemukan ditemukan size yang sedikit, nanti akan ada kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengandalkan pengendalian internal tidak langsung. Nah, apa sih itu? Merupakan pengendalian atas mana pengendalian lain bergantung. Contohnya itu pengendalian internal tidak langsung, informasi non keuangan yang dihasilkan melalui proses terpisah, perlakuan terhadap penyimpangan, dan penelaahan laporan secara berkala oleh manajer. Jika pengendalian tidak langsung ini merupakan bagian yang signifikan dan bukti mengenai fungsinya yang diperlukan, akan tetapi seringkali lebih efektif melaksanakan prosedur substantif daripada menguji berfungsinya pengendalian internal secara tidak langsung. Nah, ada langkah-langkah dalam memilih sampel. Tapi sebelumnya, mohon maaf, ada langkah-langkah untuk memilih sampel. Yang pertama itu ada tentukan tujuan dari prosedur pengujian dan bukti yang akan dihasilkan sehubungan asersi. Yang kedua, pilih populasi yang tepat untuk mencapai tujuan pengujian. Yang ketiga itu tentukan sampel size terkecil untuk tingkat penurunan resiko yang diperlukan. Ini bisa moderat atau tinggi. Moderat itu tengah-tengah ya. Nah, untuk yang terakhir adalah gunakan random number generator atau cara lain untuk memilih sampel yang akan diuji. Setiap item dalam populasi harus mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Nah,
Selanjutnya itu mengevaluasi penyimpangan. Dalam mengevaluasi penyimpangan ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi adanya penyimpangan, kemudian mempertimbangkan dengan sesama sifat dan sebabnya dari setiap penyimpangan tersebut yang terjadi tadi ya. Nah, yang terakhir ada perhatikan kemungkinan sampling risk. Nah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.